Pagi ini kita akan membahas tentang ma'un mubarakah, air yang sangat berkah, bahkan terberkah di bumi ini. Tidak ada air yang lebih berkah dibandingkan ma'u zamzam, air zamzam. Bagaimana kisahnya? Apa kemudian faedah-faedah dari air zamzam ini? Dan kenapa pula kemudian air ini menjadi air yang sangat berkah yang ada di atas bumi ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sejarah kemunculannya dulu, baru kita uraikan tentang faedah-faedahnya. Bicara tentang air Zam-Zam tidak lepas dari kisah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga istrinya Hajar alaiha salam. Singkat cerita, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki keturunan Ismail dari istri keduanya Hajar. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sarah cemburu dan merasa sedih karena kedekatan Ibrahim kepada Ismail dan juga kepada ibundanya Hajar. Sehingga kecemburuannya inilah meminta kepada Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dari dirinya. Dan tentu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza arada syai'an ahya asbabah. Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu pasti akan menghidupkan sebabnya. Akhirnya kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar ke negeri yang tandus, kering kelontang, negeri Arab yang kemudian dikenal dengan negeri Makkah. Berangkatlah Ibrahim dan juga istrinya Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail alaihissalam menuju wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Jelaskan dalam Al-Quran menuju sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tapi di situ ada Baitullah yang kelak akan dibangun Ismail dan juga ayahandanya Ibrahim alaihima assalam. Ketika sudah sampai di lembah tersebut, berdasarkan riwayat Bukhari, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian meninggalkan keduanya. Tentu Hajar seorang wanita ditinggal begitu saja di negeri yang sangat menakutkan. Tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada binatang. Menakutkan di sebuah lembah. Kemudian Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, "Ila aina tadhhab ya Ibrahim? Wa limadha tatrukuna hahuna?" Hendak pergi ke mana wahai Ibrahim? Dan kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tapi Ibrahim tidak menjawab. Sampai akhirnya kemudian Ibrahim menjelaskan bahwa aku tinggalkan dirimu di sini ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Hajar yang memang sudah terdidik dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia paham maksudnya. Sehingga dia mengatakan, kalau begitu idhab ya Ibrahim, fala yudayyi'un Allah. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan saya di sini. Maka Ibrahim pun kemudian pergi. Kemudian setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjauh daripada Hajar alaihi salam, maka kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kejauhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku telah meninggalkan seluruh keluargaku dan boleh jadi nanti anak keturunanku di sini, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu Baitullah Al-Haram. Dan Ibrahim mendoakan kebaikan kepada mereka dan kembali ke Syam, Palestina. Kembali ke kisah Hajar dan juga Ismail. Akhirnya kemudian Hajar dan Ismail ini sendirian di negeri yang sangat menakutkan. Di lembah yang kering kelontang. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bahkan tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu pun di situ. Tetapi karena tawakal yang kuat yang diajarkan oleh Ibrahim kepada Hajar, maka Hajar pun bisa menghadapi itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbekalan sudah habis, minuman pun sudah mulai menipis, maka Hajar berusaha untuk mencari air. Kemudian dia naik ke bukit Safa, kemudian lari ke Marwah, kemudian balik lagi ke Safa sampai 7 kali. Kemudian dia khawatir dengan kondisi putranya Ismail alaihi salam. Akhirnya kemudian dia pun kembali untuk melihat-lihat putranya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba dia mendengar suara. Rupanya suara itu berasal dari Jibril alaihi salam. Lah, Jibril ini rupanya sudah berada di samping bayi kecil, bayi mungil Ismail alaihi salam. Kemudian menghempaskan dengan sayapnya dan menancapkan di bumi. Tiba-tiba muncul air
yang sangat berkah. Itulah ma'u Zamzam, air Zamzam. Seolah-olah ketika Jibril alaihi salatu wassalam menusukkan dengan sayapnya dan keluar air Zamzam di samping Ismail, bahwa air ini adalah milik Ismail dan milik keturunannya kelak. Kemudian Jibril mengatakan kepada Hajar agar jangan pernah takut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang akan menjaga Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dibangun putranya dan juga ayahnya di tempat yang sangat dekat dari tempat yang mereka letakkan Ibrahim alaihi salatu wassalam di situ. Kemudian malaikat Jibril pun pergi meninggalkan keduanya. Maka dengan sangat bahagianya Hajar melihat air, maka dia lantas membendung air tersebut. Makanya kalau seandainya Hajar tidak membendung air Zamzam tersebut, kata Nabi SAW, tentu Zamzam akan melebar dan akan memenuhi padang pasir di negeri Arab. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar pun kemudian membendung dan mengatakan Zam, 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 sambil kemudian mengangkat tangan, meraih tanah-tanah di sekitarnya, kemudian membuat lingkaran, dan jadilah kemudian Zamzam menjadi sebuah sumur yang kemudian diberi nama Ma'u Zamzam. Itulah sejarah awal kenapa munculnya air Zamzam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Hajar dan juga Ismail menemukan air Zamzam, maka mereka hanya minum dari air tersebut tanpa makan. Sampai suatu ketika datanglah sebuah kabilah dari arah Yaman. Nama kabilahnya Jurhum. Mereka sedang safar dan mereka kehabisan air. Kemudian dari kejauhan melihat burung yang terbang, dan itu pertanda bahwa di sekitar itu ada air. Akhirnya kemudian kabilah Jurhum ini mendekati burung yang banyak terbang di atas itu. Rupanya betul di situ ada air dan ada seorang wanita dan ada seorang bayi kecil. Suku Jurhum ini suku baik. Kalau mau mereka bisa berbuat jahat kepada Hajar dan membunuhnya untuk mengambil air. Tapi mereka tidak demikian. Justru mereka datang baik-baik meminta air tersebut. Maka kemudian Hajar pun mengizinkan dengan cara barter makanan. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana siapapun yang bertawakal dan menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakannya. Persis seperti perkataan Hajar, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu, pergilah wahai Ibrahim, Allah tidak menyia-nyiakan kami di sini. Dan di sini Allah buktikan, datang kabilah besar, kemudian akhirnya memberi makan kepada Hajar dengan imbalan air, yang belakangan kemudian suku Jurhum ini menempati di sekitar air Zamzam itu. Lambat laun akhirnya menjadi sebuah perkampungan yang kemudian Ismail hidup di tengah-tengah kabilah Jurhum. Kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum dan menjadi anak yang sangat fasih sehingga para ulama menyebutnya musta'arab, seorang nabi yang bukan Arab tetapi fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Ismail dewasa dan menikah dengan suku Jurhum, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ismail menjadi nabi dan rasul, kemudian berdakwah kepada seluruh kalangan Arab dan berhasil dakwahnya sehingga menjadikan semua bangsa Arab bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ismail wafat, tetapi agama tauhidnya masih terus diyakini dan diamalkan oleh orang-orang setelahnya dari kabilah Jurhum dan Arab secara umum. Sampai suatu ketika datanglah kabilah Khuza'ah menyerbu suku Jurhum, dan suku Jurhum mengalami kekalahan. Sehingga karena takut mereka orang-orang Khuza'ah mengambil air Zamzam, maka oleh suku Jurhum air Zamzam itu ditimbun sehingga tidak tahu berada di mana. Sehingga ketika betul-betul Khuza'ah menguasai Jurhum dan menguasai Arab, ada seorang laki-laki yang bernama Amr ibn Luhai. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Ismail dan agama Ibrahim dari agama menyembah Allah semata menjadi agama penyembah berhala. Karena dia yang pertama meletakkan patung Hubal yang dibawanya dari Syam, diletakkan di sekitar Ka'bah dan mengajak manusia untuk menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi SAW mengatakan terhadap Amr ibn Luhai dan mengatakan, "Inni ra'aitu Amr ibn Luhai finnari yajuru am'a'ah." Aku melihat Amr ibn Luhai di neraka terburai ususnya. Kenapa? Li'annahu awal man ghayyara dina Ibrahim. Karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim dan juga agama putranya Ismail alaihi salatu wassalam.
Setelah sekian lama berlalu, orang-orang Arab mengenal cerita tentang air Zam-Zam. Mereka tahu ceritanya, bahwa di tengah-tengah mereka ada air Zam-Zam. Tapi mereka tidak tahu di mana air Zam-Zam itu berada. Hanya tahu sejarah dan kisahnya saja. Sampai suatu ketika, di masa Abdul Muttalib menjadi Sayyidul Batha, pemimpin Arab ketika itu. Dan dia sedang tertidur di Hijar Ismail. Tiba-tiba kemudian malaikat datang dalam mimpinya. Kemudian mengatakan kepada Abdul Muttalib, ihfir tayyibah, galilah at-tayyibah. Kemudian keesokan harinya, Abdul Muttalib bermimpi lagi. Kemudian didatangi malaikat yang sama dan mengatakan, ihfir al-barra. Kemudian hari ketiga, Abdul Muttalib bermimpi lagi dan didatangi malaikat tersebut. Kemudian dikatakan, ihfir al-madnunah. Abdul Muttalib heran. Pada mimpi pertama disuruh menggali at-tayyibah. Mimpi kedua disuruh menggali barra. Kali ketiga disuruh menggali madmunah yang tersimpan. Kemudian pada hari keempat datang lagi dan jelas-jelas kemudian malaikat ini mengatakan kepada Abdul Muttalib, ihfiriz Zamzam, galilah air Zamzam. Kemudian dalam mimpi itu malaikat mengisyaratkan di antara ciri-ciri letak Zamzam. Di antaranya adalah qaryatun namlin. Di situ ada kampung semut. Kemudian yang kedua ada yang kurul ghurab. Ada burung gagak yang sedang mematuk-matuk. Kemudian yang ketiga, intisyarud-dam, di mana akan ada darah yang tertumpah di situ. Kalau ada tanda-tanda tiga ini, berarti galilah di situ. Maka disitulah terdapat air Zamzam. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib, suatu hari, dia lewat di perkampungan Arab. Akhirnya dia lewat di sebuah tempat yang banyak semutnya. Dia teringat dengan mimpinya. Kalau di situ ada kampung semut, kemudian dia melihat ada gagak yang sedang mematuk-matuk semut di situ. Kemudian tiba-tiba ada unta lari, dikejar-kejar oleh pemiliknya. Ketika sampai di kampung semut tersebut, tiba-tiba pemiliknya menyembelih unta tersebut sehingga darah kemudian menumpah di tempat yang banyak semut itu. Abdul Muttalib terfikir bahwa jangan-jangan ini mimpi yang diisyaratkan dalam mimpiku. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib pun berusaha menggali tempat tersebut. Subhanallah, ketika Abdul Muttalib dan juga putranya yang ketika itu tidak memiliki putra kecuali satu namanya Al-Harith. Dan Harith kemudian mencangkul tempat tersebut. Setelah kemudian beberapa meter dia mencangkul, rupanya Abdul Muttalib dan juga Al-Harith mendapatkan pondasi daripada sumur Zamzam. Disitulah kemudian keduanya bertakbir. Mendengar takbirnya keduanya, maka pembesar-pembesar Quraisy pada datang. Kemudian mereka mengetahui bahwa Abdul Muttalib telah menemukan air Zamzam yang selama ini ditimbun oleh kabilah Jurhum. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan, ya Abdul Muttalib, walaupun engkau yang menemukan air Zamzam ini, bukan berarti kemudian Zamzam ini milik. Karena sumur Zamzam ini milik bapak kita semuanya, Ismail alaihi salam. Maka kami punya hak bagian dengan air Zamzam ini. Kata Abdul Muttalib, oh tidak, aku yang menemukannya. Sehingga air Zamzam ini khusus untuk diriku dan kabilahku. Akan tapi orang-orang Quraisy mengatakan tidak bisa. Kami siap bermusuhan denganmu untuk mengambil hak kami dari air Zamzam ini. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat untuk datang kepada seorang dukun Hudzail dari Bani Sa'ad yang berada di perbatasan Syam guna mendamaikan tentang hak kepemilikan Zamzam ini. Akhirnya kemudian berangkatlah masing-masing kabilah mengutus nafar beberapa orang untuk mengadu kepada sang dukun Hudzail yang ada di Bani Sa'ad yang ada di perbatasan Syam. Sementara dari Hijaz ke sana itu cukup jauh karena melintasi padang pasir. Berangkatlah rombongan ini bersama Abdul Muttalib untuk menemui sang dukun Hudzail yang ada di perbatasan Syam. Karena jauhnya jarak, akhirnya kemudian kehabisan bekal di tengah jalan. Kemudian satu persatu banyak meninggal. Hampir-hampir kemudian tinggal sedikit orang yang selamat dari kematian karena kehabisan bekal dan kehausan di tengah padang pasir. Kemudian yang tersisa hidup mengatakan kepada Abdul Muttalib, bagaimana pendapatnya? Apakah perlu diteruskan atau tidak? Karena Abdul Muttalib mengatakan, ini kan yang kalian kehendaki. Akhirnya kemudian singkat cerita, ketika mereka sudah dalam kondisi kritis, sudah kehausan luar biasa dan hampir meninggal, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abdul Muttalib kakinya menginjak padang pasir dan di balik sepatu yang dipakainya keluar air. Dari situlah akhirnya kemudian Abdul Muttalib minum dari air tersebut dan bisa memberi minum orang-orang yang atau pimpinan kabilah yang tersisa dan juga unta-unta mereka sehingga kemudian mereka terselamatkan. Dari situlah akhirnya mereka pun
tidak jadi datang kepada dukun dan berterima kasih kepada Abdul Muttalib yang sudah menemukan air di tengah padang pasir, dan mereka mengatakan, ya Abdul Muttalib, al-an la nukhasimuka abada fi ma'i Zamzam. Kalau begitu ya Abdul Muttalib, dari mulai sekarang kami tidak akan mempermasalahkan dan bermusuhan kepadamu tentang air Zamzam, karena engkau sudah menolong kami di sini. Dari situlah kemudian resmilah air Zamzam milik Abdul Muttalib, dan orang-orang Quraisy tidak berani untuk mengambil air Zamzam tanpa seizin Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdul Muttalib pun kemudian menguasai Zamzam dan juga putranya Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ketakutan kalau seandainya dia meninggal, putranya satu-satunya Al-Harith juga meninggal, tentu orang-orang Arab akan berebut tentang air Zamzam. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib berdoa dan bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepadanya banyak keturunan dari laki-laki yang bisa kelak memelihara air Zamzam. Bahkan dia mengatakan dalam nadarnya, ya Rabb, kalau engkau berikan 10 keturunan laki-laki kepadaku, aku akan korbankan satu di antara mereka. Akhirnya Allah kabulkan. Abdul Muttalib pun kemudian memiliki banyak keturunan laki-laki. Salah satunya adalah ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa sejarah air Zamzam itu sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maksudnya sejak zaman Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dan juga putranya di Ka'bah. Itulah sejarah awal kenapa muncul air Zamzam. Dan air Zamzam kemudian ditemukan di zaman Abdul Muttalib, dan sampai hari ini, alhamdulillah, air Zamzam itu tidak lagi tertimbun dan bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk minum, untuk berwudu, bahkan sebagainya untuk mandi. Dan setiap orang yang haji dan umrah, mereka akan mendapati air Zamzam dan bisa membawa pulang ke rumah-rumah mereka. Lalu apa manfaat air Zamzam ini? Kenapa kemudian sejarahnya begitu unik? Dicatat oleh ahli sejarah, diceritakan dari zaman ke zaman. Sehebat apa air Zamzam yang disebutkan dengan ma'un mubarak ini, air yang sangat berkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zamzam mubarakah. Innaha ta'amu tu'min wa syifa'u sukmin. Dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Zamzam adalah air yang sangat berkah. Dia bisa menjadi makanan bagi orang-orang yang hendak makan, dan dia bisa menjadi minuman bagi orang-orang yang terkena penyakit. Subhanallah. Kita tahu tadi sejarah Hajar. Hajar berhari-hari yang tidak tahu entah berantah apakah berhari-hari atau berbulan-bulan sampai datang suku Jurhum. Hanya meminum air Zamzam, tidak makan. Tapi keduanya bisa bertahan hidup. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa air Zamzam juga ta'amu tu'min wa syifa'u sukmin. Dia bisa jadi makanan dan dia bisa jadi obat. Bahkan Abi Dzar Al-Ghifari sendiri sebagai perawi hadis ini pernah bercerita bahwa dia suatu ketika pernah safar. Ketika safarnya dia kehabisan bekal. Hanya membawa air Zamzam, tidak ada makanan. Selama 30 hari. Dia tersesat sehingga dia harus meminum air Zamzam setiap hari tanpa makan. Selama 30 hari. Salasina yauman. Tapi kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu mengatakan, sungguh ketika aku mengkonsumsi air Zamzam selama 1 bulan, hatta samintu, sampai aku gemuk. Subhanallah. Hanya minum air Zamzam selama 1 bulan karena kehabisan bekal di perjalanan. Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan, sampai aku gemuk hanya karena meminum air Zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sungguh benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Zamzam adalah ta'amu tu'min wa syifa'u sukmin. Dia adalah makanan dan dia juga obat bagi orang-orang yang sakit. Buktinya Abi Dzar Al-Ghifari 30 hari tersesat, tidak makan, hanya minum air Zamzam sampai akhirnya badannya gemuk dan tidak ada tempat lagi di badannya kecuali membesar. Dan itu menunjukkan bahwa Zamzam bisa sebagai pengganti makanan. Tapi tentu dengan sebuah keyakinan, keikhlasan, dan amanah. Betul-betul dia yakin bahwa
air Zam-Zam adalah air berkah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa dia adalah ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila beliau meminum air Zam-Zam. Maka beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Jadi Abdullah bin Abbas apabila meminum air Zam-Zam, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu tambahan ilmu, aku minta kepadamu rizki yang luas, dan aku meminta kepadamu agar aku diobati dari segala penyakit. Subhanallah. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila meminum air Zam-Zam dia berdoa seperti ini? Ya, karena Nabi SAW mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu bisa mengabulkan orang yang meminumnya. Air Zam-Zam bisa mengabulkan orang yang meminumnya. Karena sekali lagi bahwa Zam-Zam adalah ma'un khairu ma'in ala wajhil ardi. Air dan sebaik-baik air yang ada di kolong langit, yang ada di permukaan bumi, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam, bahwa sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi adalah air Zam-Zam, karena dia juga adalah ma'un mubarakah, air yang sangat berkah. Berdasarkan hadis Abi Dzar yang tadi saya kutip, Zam-Zam mubarakah. Zam-Zam adalah air yang penuh dengan berkah, dan Rasul mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam adalah air yang bisa mengabulkan siapapun yang meminumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga air Zam-Zam ini bagus untuk perobatan. Siapapun yang meminum air Zam-Zam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Zam-Zam yang penuh dengan berkah untuk mengobati, maka Zam-Zam bisa digunakan untuk perobatan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi saya sebutkan, yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW bahwa di antara faedah Zam-Zam adalah syifa'u suqmin. Syifa'u suqmin artinya obat bagi setiap penyakit. Ya. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah membawa air Zam-Zam, ya, dan dijadikannya sebagai obat bagi orang yang sakit. Ini pernyataan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bahwa Nabi SAW mengobati manusia dengan air Zam-Zam. Dan itu juga disyaratkan di beberapa perkataan para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau juga pernah mengalami sakit, kemudian beliau mengobati dengan cara minum air Zam-Zam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga air Zam-Zam ini bisa membersihkan bukan hanya penyakit badan, tapi juga penyakit hati. Ingat ketika kita menceritakan tentang pembelahan dada Nabi SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Jibril alaihi salatu wassalam kemudian membawa Rasul dalam peristiwa besar ini, dan salah satu peristiwa yang dialami Rasul adalah pembelahan dada. Apa yang terjadi? Di mana Rasul diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan Zam-Zam, kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah dan dimasukkan kembali. Dari sini menunjukkan bahwa air Zam-Zam itu bisa juga membersihkan hati, tentu dengan niat. Dan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengabulkan permintaannya saat minum air Zam-Zam, agar hatinya dibersihkan dari hasad, dari dendam, dari iri, dari yang lainnya. Karena itu juga salah satu faedah daripada air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu faedah-faedah lainnya sangat banyak sekali kalau kita mau kupas tentang air yang sangat berkah ini. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah kita akan kupas lain kesempatan. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator. Faliyatafadhal mashkura.